Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fauzun Faisah dengan NIM 2060050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan, prinsip, dan pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Landasan dalam pengembangan kurikulum. Secara umum, pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Susilana dan kawan-kawan tahun 2006. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut, tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginteraksinya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Sebagai contoh, Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kurikulum yang dianut pada masa itu sangat berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Demikian pula pada saat negara kita dijajah Jepang, maka orientasi kurikulum berpindah disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai negara Jepang. Setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan secara utuh menggunakan Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam pengembangannya. Landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa pengembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologi perkembangan. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik, maka landasan psikologi mutlak harus menjadi dasar pengembangan kurikulum. Cara belajar dan mengajar yang dapat memberikan hasil optimal tentu memerlukan pemikiran yang mendalam, yaitu dilihat dari kajian psikologi belajar. Susilana dan kawan-kawan tahun 2006. Pada perkembangan psikologi belajar atau teori belajar ini memuat berbagai aliran, misalnya teori disiplin mental atau teori daya, behaviorisme, dan perkembangan mental. Landasan sosiologis. Landasan ini didasarkan pada pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik diharapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai nilai budayanya serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Susilana dan kawan-kawan tahun 2006. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Karena itu, dalam pengembangan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga dari segi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru, pembina, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat, agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Prinsip dalam pengembangan kurikulum. Prinsip umum. Prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, relevansi epistemologis, tuntutan dan
potensi siswa, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik dalam hal ini memiliki kewenangan dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan bidang lingkungan mereka. Mansur 2016. Prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan atau keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran. Kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi, agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas pengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Guru. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Siswa. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Prinsip khusus. Sedangkan prinsip khusus sebagaimana dikemukakan oleh Sukma Dinata mencakup 5 hal, yakni 1. Prinsip penentuan tujuan pendidikan, 2. Pemilihan isi pendidikan, 3. Pemilihan proses belajar mengajar, 4. Pemilihan media dan alat pengajaran, sedangkan yang kelima yaitu serta berkenaan dengan penilaian. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Di dalam teori kurikulum setidaknya terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematis disiplin ilmu masing-masing. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Pendekatan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan prinsip yaitu John Dewey. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Kurikulum humanistik ini, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Dalam pendekatan humanistik ini, peserta didik diajarkan untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya. Sesuai dengan prinsip yang dianut, kurikulum ini menekankan integritas, yaitu kesatuan perilaku bukan saja yang bersifat intelektual, tetapi juga emosional. Pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan kurikulum ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan hanya upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama. Melalui interaksi ini, siswa berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Pembelajaran yang dilakukan dalam kurikulum rekonstruksi sosial harus memiliki 3 kriteria berikut, yaitu nyata, membutuhkan tindakan, dan harus mengajarkan nilai. Evaluasi dalam kurikulum rekonstruksi sosial mencakup spektrum yang luas, yaitu kemampuan peserta didik dalam menyampaikan permasalahan, kemungkinan pemecahan masalah, pendefinisian kembali, pandangan mereka, dan kemauan mengambil tindakan. Pendekatan berbasis kompetensi.
Kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi atau tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik sebagai berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang secara dominan menekankan pada kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam setiap mata pelajaran pada setiap jenjang sekolah. Sebagai implementasinya, akan terjadi pergeseran dari dominasi penguasaan kognitif menuju penguasaan kompetensi tertentu. Menurut Jainal Arifin tahun 2011 dalam bukunya Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, jika dilihat dari aspek perencanaannya, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum antara lain sebagai berikut. 1. Pendekatan kompetensi. 2. Pendekatan sistem. 3. Pendekatan klasifikasi nilai. 4. Pendekatan komprehensif. 5. Pendekatan yang berpusat pada masalah, serta 6. Pendekatan terpadu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.